Ada keterangan dikit boleh? Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, sediakan hati kita dulu. Siapkan hatimu dulu. Jangan sampai ibadah kita sia-sia. Hari ini bukan rutinitas, bukan wajib, tapi kita butuh Yesus. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat cuma satu. Namanya Yesus Kristus. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Saat ini Anda boleh percaya, boleh tidak, Yesus ada di sini. Yesus ada di sini. Yesus ada di sini. Siap memberkati saudara, siap menyembuhkan saudara, siap memulihkan saudara. Haleluya. Yes. Kita satu dalam doa. Bapa surgawi, kami rasakan hadiratmu ada di tempat ini. Kalau anak-anakmu begitu bersuka cita. Oh Lord, inilah kami Yesus. Kami sungguh beruntung punya Yesus. Tanpa Yesus hidup kami sia-sia. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak hanya sekedar memperingati kelahiran Yesus, tapi kami merayakan bagaimana Sang Firman itu, Allah itu sendiri turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Suatu kehormatan yang luar biasa buat kami Yesus. Oh Lord, pakai hamba-Mu yang tidak berguna ini untuk boleh menyampaikan firman-Mu, bahkan sertai hamba-Mu dengan kuasa kesembuhan, kuasa menyampaikan firman Tuhan, sehingga setiap orang yang sakit boleh disembuhkan hari ini, pulang dengan sukacita dan menjadi saksi sampai ke ujung bumi, karena nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan dulu. Haleluya. Udara boleh panas.
Shalom. Udara boleh panas. Berarti kita masuk ke sauna, tapi gratis. Bapak bajunya sudah penuh dengan keringat, akan turun 5 kilo. Oke saudara, apa kabar? Bagus, jangan biasa di luar. Ini jangan terlalu eko. Oke, saudara, setiap tahun selalu ada 2 perkara yang sangat penting di dalam kehidupan orang Kristen. Saya tidak bicara agama, karena Kristen bukan agama. Kristen adalah pengenalan akan manusia adalah Tuhan. Maafkan saya agak batuk karena dari tanggal 3 sampai detik ini saya melayani Tuhan, bahkan kemarin saya berhujan-hujan. Haleluya. Saudara, di dalam kekristenan ada 2 hal yang penting. Yang pertama Natal, yang kedua Paskah. Kalau Natal itu biasanya orang yang nggak datang juga. Jadi ada 3 tipe manusia Kristen. 1, Kristen dari lahir, Kristen karena orang tuanya Kristen. Itu biasanya kalau sang pendetanya kurang disenangi atau khotbahnya membosankan, dia tidur. Minimal udah mulai ngantuk. Udah. Nah, tapi kalau kita Kristen dijamah oleh Tuhan, sama pada waktu engkau jatuh cinta pada pacarmu, setiap malam minggu engkau pengen apel, ingin melihat pacarmu. Kalau engkau pacaran ngantuk nggak? Tidur boleh, tapi jangan lupa untuk bangun. Yang 3, Kristen kapal selam. Jadi kalau Natal, waduh, penuh begini nih. Haleluya. Puji Tuhan. Begitu Januari sepi lagi. Tapi enggak, gereja ini saya kira penuh terus. Bahkan kalau boleh sebetulnya harus jebol sampai sana nih. Haleluya. Biasanya nubuat tanpa Tuhan pasti terjadi. Saudara, saya akan bawa Anda dulu siapakah kita sebenarnya. Who we are. Siapa toh kita ini siapa? Haleluya. Kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 26. Luar biasa sih ya. Ini pemain musik pun nggak pergi juga. Mantap. Biasanya pemain musik pada kuyuran nggak tahu kemana. Cari makan. Makan ntar aja nih. Barang sama kita juga belum makan. Kalau dikasih. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita ini segambar dan serupa dengan Allah. Yang amin cuma Pak Sandi doang. Yang masuk surga cuma Bapak. Lainnya beda Inggris. Dengar baik. Mestinya Anda bersorak-sorai karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Haleluya. Yes. Supaya apa? Kita berkuasa atas bumi ini. Tapi kita kadang-kadang dikuasai. Pada waktu Anda nggak punya apa-apa, Anda bekerja bisa-bisa untuk cari jen, cari kepeng, kardoi. Begitu duit itu dapatnya, mulai deh malas ke gereja. Dan biasanya laki-laki itu kalau udah punya duit banyak jadi nakal. Tapi bukan di sini orangnya.
Oh, di sini orangnya baik-baik. Keluar dari sini nggak tahu saya. Jadi kalau laki-laki begitu punya uang, anak-anak muda dengar baik, hati-hati, hati-hati. Begitu punya uang, jadi nakal. Contoh, banyak orang kawin lagi. Haleluya. Yang perempuan mah jarang kawin lagi. Yang laki kawin mulu. Haleluya. Nah, beda dengan perempuan. Perempuan ini nakal dulu baru punya duit. Kalau nggak ngerti berarti tadi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yang anehnya banyak sekali agama, mohon maaf saya menyinggung, binatang disembah. Di India sapi disembah. Bahkan di India ular kobra, dewanya dia. Jelas di sini dikatakan apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kuasai. Dan kalau Anda punya uang, kuasain uang itu. Dan yang utama adalah menguasai dirimu sendiri. Karena buah roh adalah yang ke-9, penguasaan diri. Ada amin. Ada amin. Haleluya. Kita lihat. Kenapa tuh Yesus harus turun ke dunia itu ngopo? Kenapa? Kita lihat ya. Mudah-mudahan saya harapkan Anda nggak ketiduran atau, tapi nggak mungkin tidur, panas kok. Lebih baik itu benar, nggak apa-apa ini. Ini tahu nggak? Ini saya punya CD pun sudah basah kuyup. Bukan LCD tapi CD. Manusia jatuh dalam dosa. Adapun ular ialah paling gede dari segala binatang di darat dan dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Benar atau salah? Sekali lagi. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Salah apa benar? Salah. Itulah iblis selalu memancing, karena iblis selalu memutarbalikkan firman Tuhan. Mestinya kalau ada iblis ngomong sama Anda bilang, iblis diam lu nggak salah sama gua, aku anak raja. Kita anak raja, saudara. Sehingga saya dapat kehormatan, saya khotbah di antara anak-anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau kamu raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Haleluya. Kalau kita datang ke dokter atau kita datang ke pendeta didoakan, itu biasanya pendeta selalu saya banyak mendoakan orang, saudara. Tuhan kadang-kadang bicara 2 hari lagi diambil Tuhan, seminggu diambil Tuhan. Saya bicara apa adanya. Tapi kalau dukun selalu mengatakan, wah, jangan khawatir, pasti sembuh. Yang penting membayar.
Amin. Yang sering dukung bilang amin ya. Amin. Ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Pada waktu Hawa ngobrol dengan iblis, ada suaminya enggak? Ada. Ada enggak? Ada. Sekali lagi. Dan dimakannya dan diberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Berarti sama-sama dong. Bagaimana sih? Ya. Mestinya seorang suami, haleluya, itu mesti menjaga. Hai suami, kasihlah istrimu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Tapi biasanya istri itu biang kerok kadang-kadang. Tapi bukan di sini. Di luar nanti. Contoh, Papa, aku mau bicara apa? Bicara empat mata, Pak. Papa tahu nggak sih? Kita udah menikah udah berapa tahun, Pak? Sambil nangis ya. Perempuan itu senjatanya nangis, air mata buaya. Kita kan udah menikah berapa tahun, Pak? 20 tahun, Pak. Papa tahu nggak sih? Sebelah rumah kita ini baru nikah 5 tahun, Pak. Punya motor baru. TV-nya 90 inch. Suaminya kaget, mana ada TV 90 inch? Pokoknya apa? Papa mau lihat, Papa kan punya jabatan tinggi, jabatan bagus. Korupsi kenapa sih? Orang lain juga korupsi kok. Sekarang saya tanya, kalau suaminya korupsi, istrinya ikut makan nggak? Nah kalau istrinya korupsi, suaminya ikut makan nggak? Sama. Mestinya kalau suami istri, mestinya saling mengingatkan, jangan. Lebih baik kita makan nasi dengan tempe, dengan garam daripada korupsi. Ada amin. Ada amin. Saudara, Alkitab ini intinya cuma satu ayat. Inti daripada firman ini. Mesti kaget Anda. Intinya cuma satu ayat. Dan semua pasti tahu, Kejadian 3 ayat 16. Di situ ada kasih, ada pengorbanan, dan ada keselamatan. Ada 3. Ada kasih, pengorbanan, dan keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, bagi setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Berarti kita mendapatkan keselamatan. Suruh percaya susahnya minta ampun. Saudara, kalau Anda mau kencing dulu. Saya agak terganggu kalau, mohon maaf, maka jangan kesalahannya sendiri kalau mengundang saya. Saya ini orangnya, kalau saya khotbah, kalau iya iya. Dan kalau saya khotbah, saya akan khotbah benar. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 13 ayat 13, barang siapa meremehkan firman Tuhan, dia menanggung akibatnya. Barang siapa taat akan perintah, dia mendapatkan balasan. Kalau hambanya sedang khotbah, Anda meluyur pergi, dosa enggak? Amin. Saudara, saya senang bercanda, saudara. Tapi kalau firman Tuhan sedang ditaburkan, sedang ditaburkan, mestinya kita nikmati dan kita respon firman. Haleluya. Amin ya. Sebab itu, mari saudara, kita lihat manusia jatuh dalam dosa. Dan di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan apa? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pasal 6 ayat 23. Sebab
Di sini ada dua tipe manusia. Tipe manusia Maria dan Marta. Yang di belakang ngobrol sendiri itu tipe Marta. Nah, dia nyiapin, dia sibuk sendiri, sibuk datang kerja. Tapi pada saat firman Tuhan dikabulkan, siap untuk mendengar firman Tuhan. Ya buat apa saya khotbah? Haleluya. Halo. Maka itu benar yang duduk di depan. Kalau duduk di depan itu nggak berani tidur kok, tahuan. Nah, oleh sebab itu di dalam Roma 6 ayat yang ke-23, sebab upah dosa adalah bilang saya nggak ada, Bu. Bilang saya nggak ada. Lagi sibuk bilang aja. Upah dosa adalah yang saya bingung tuh saudara. Kita kan tahu upah dosa adalah maut. Siapa di antara Anda sampai detik ini nggak berbuat dosa? Kalau berani ngaku, angkat tangan. Berarti semuanya masuk neraka. Ada amin. Mungkin Anda judi udah enggak, berzina sudah enggak, mencuri udah enggak, ganja enggak, tapi ngomongin orang dulu, tetap neraka. Ada amin. Mulai sekarang jaga mulutmu, jagalah hatimu. Karena apa? Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa yang mengembangkannya, dia akan memakan buahnya. Haleluya. Amin. Tapi karena kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu, Yesus itu, aduh haleluya, sabarnya ampun-ampun. Contoh, Petrus datang, Tuhan kalau ada orang salah, aku harus mengampuni berapa kali? 7 kali ya Tuhan? Enggak, 70 kali 7. Berarti satu hari kalau Anda salah 490 kali harus diampuni tetap. Nggak gampang loh saudara. Jadi ternyata ikut Yesus tidak gampang. Ada amin. Oleh sebab itu saya ingin tanya kepada saudara, tolong jawab secara jujur. Kenapa harus pakai pohon Natal? Di sini nggak ada pohon, ini cuma gambar doang ya. Mirip. Kenapa harus pakai pohon Natal? Why? Simbolik ya, simbolik. Saudara, kalau Anda nggak punya pohon Natal, pohon jambu juga nggak masalah. Yang penting adalah your heart. Amin. Halo. Dan Anda mestinya jangan menjadi Kristen-Kristenan. Anda harus menjadi orang Kristen yang militan. Tidak gampang menyerah. Tidak gampang ngeluh. Tidak gampang menyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa sih? Bukan dia yang sakit, kenapa aku yang sakit mulu? Kenapa bukan dia? Tuhan bilang suka-suka gua. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, oh, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Anda kalau lagi sakit, nggak sembuh, Anda percaya bahwa Yesus tetap baik nggak? Amin. Tahun 2013 ini, mungkin ekonomi itu sedang jatuh, dia tetap baik nggak? Dia sedang mendidik saudara untuk naik the next level. Dan imani tahun 2014 adalah tahun kuda, sio kuda, kata orang.
Tapi kalau saya bilang show Yesus. Setiap hari adalah show Yesus. Sekarang katanya, selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga. Rumah Yesus di mana? Surga ya? Oke, sekarang saya tanya, dia bisa nggak sih langsung turun ke dunia? Haleluya. Dia langsung turun ke dunia. Dia mengatakan, inilah aku Yesus. Lu percaya sama gue, lu selamat. Lu nggak percaya sama gue, mati lu. Bisa nggak? Bisa nih. Kali ya. Dalam Keluaran 33. Ayat yang ke-20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Tolong digarisbawahi. Itulah Yesus. Itulah Yesus, kenapa dia menjadi manusia. Nah, kita lihat ayatnya, Filipi 2. Kita lihat ya. Filipi